Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih telah mengklik video UTR.net dan semoga video ini bermanfaat. Saat ini, saya akan memberikan pengalaman mengajukan permohonan pemasangan listrik baru secara online melalui browser atau tanpa melalui aplikasi PLN Mobile. Karena mungkin teman-teman agak enggan untuk mengunduh aplikasi dengan alasan memakan memori HP. Sebelumnya, saya telah melakukan permohonan listrik baru dengan menggunakan aplikasi PLN Mobile. Link tutorialnya ada di atas ya, atau bisa lihat di deskripsi. Kedua cara online ini ada beberapa perbedaan, walaupun tidak signifikan. Bedanya akan dijelaskan juga. Namun berdasarkan pengalaman saya, pemasangan secara online ini baik melalui browser atau melalui aplikasi PLN Mobile sangat cepat karena dalam satu hari sudah menyala. Selain itu tidak ada calo karena saya tidak membayar biaya tambahan apapun selain yang saya bayarkan sesuai yang tercantum. Selain itu juga tidak ribet karena saya melakukannya dari rumah atau bisa juga dari manapun melalui HP maupun laptop tanpa perlu mengunjungi kantor PLN. Namun perlu diingat, ini adalah pengalaman saya. Bisa saja jika wilayah dan SDM-nya berbeda, maka pengalamannya juga akan berbeda pula. Oh iya, di tutorial ini saya juga akan memberikan info cara mengecek tarif atau biaya pemasangan listrik baru secara resmi, serta jika ingin memasang banyak permohonan listrik sekaligus, misalnya untuk kosan atau kontrakan. Sebelum memulai, silakan klik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada tutorial atau info sekitar tekno atau lainnya yang mungkin saja bermanfaat bagi teman-teman. Baik, kita mulai. Saya menggunakan laptop atau komputer, namun teman-teman bisa juga menggunakan HP. Pertama, kita membuka browser terlebih dahulu ya, baik yang menggunakan laptop ataupun yang menggunakan HP. Saya menggunakan browser Chrome. Setelah itu, buka alamat pln.co.id atau bisa juga di searching ya. Jika menggunakan HP, maka saya sarankan modenya adalah desktop agar mirip dengan tutorial ini. Selain itu, saat saya mencoba dengan tampilan mobile juga agak sulit digeser-geser. Untuk yang belum mengerti memunculkan tampilan desktop di HP, ini caranya. Setelah membuka browser, klik 3 titik yang ada di kanan atas, lalu centang situs desktop. Untuk mengajukan permohonan listrik baru, maka pilih pelayanan pelanggan. Di sini kita tidak perlu login atau masuk untuk menggunakan fitur yang ada. Ini berbeda dengan aplikasi PLN Mobile yang perlu login terlebih dahulu. Ada 6 menu di sini. Untuk memasang listrik, silakan pilih menu pasang baru. Namun, saya sarankan teman-teman untuk memilih terlebih dahulu simulasi pasang baru. Ini untuk mengetahui biaya permohonan penyambungan baru listrik. Saya mencoba simulasi, produknya prabayar, peruntukannya untuk rumah tinggal, dayanya 900 VA, token awal 20.000 dan lokasinya ya. Ini karena agak lama jika scroll ke bawah, maka gunakan fitur cari ya agar lebih mudah. Lokasinya adalah Jakarta Timur. Kemudian klik hitung biaya. Ini perkiraan biaya. Bisa klik detail biaya jika diinginkan. Ya, jika sudah, maka bisa ke home atau ke halaman muka, lalu pilih pasang baru, atau bisa juga kita langsung ke atas ini ke menu permohonan, lalu pilih pasang baru. Tampilannya akan seperti ini. Ini adalah syarat dan ketentuan pasang baru. Silakan baca, lalu klik setuju, kemudian klik OK. Sekarang kita diminta untuk memasukkan data pelanggan. Di sampingnya ada menu data pemohon, isi dahulu data pelanggannya. Perlu diketahui,
Data pelanggan akan dipergunakan dalam tagihan atau rekening listrik atau yang bertanggung jawab terhadap meteran listrik. Jadi jangan sampai salah isi ya namanya. Provinsi yang tercantum melalui pelayanan online melalui browser ini sebanyak 34 provinsi. Namun saya belum mencoba satu persatu. Ini berbeda dengan melalui aplikasi PLN Mobile yang saat video ini dibuat baru bisa melayani 15 provinsi. Isi alamat dengan alamat bangunan. Untuk latitude dan longitude bisa dikosongkan saja. Saya coba klik pilih lokasi, tidak ada pengaruh dan tidak bisa menunjukkan titik lokasi dengan tepat. Sementara untuk email jangan sampai salah, karena informasi dan tahapan mengenai pemasangan baru ini akan dikirim melalui email. Untuk NPWP silakan isi, jika dikosongkan juga tidak apa-apa. Selanjutnya isi tarif atau daya baru, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Untuk produk saya pilih prabayar karena saat ini layanan pasca bayar belum ada. Peruntukannya saya untuk rumah tangga, sementara keperluan bisa menggunakan fitur cari atau bisa juga kita menggeser tanda panah ke bawah ini lalu pilih keperluannya. Saya di sini memilih untuk rumah, kos, kontrak atau sewa. Klik 2 kali agar bisa masuk ke dalam kolom. Untuk daya saya memilih 900 VA. Ketika memilih daya ada informasi ya, tertulis Nick bukan penerima subsidi listrik, dan karena memang saya bukan penerima maka kita klik yes. Token perdana saya pilih 20.000 dulu saja. Selanjutnya ada pertanyaan apakah sudah memiliki SLO. Saya pilih tidak atau belum ada SLO. SLO adalah sertifikat layak operasi atau sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah yang menyatakan suatu instalasi listrik layak. Ini adalah sertifikat bahwa instalasi listrik kita di rumah, mulai perkabelan dan lainnya, sudah sesuai standar yang ditentukan. Selanjutnya mengisi ketersediaan LIT atau TR. Ini adalah lembaga inspeksi yang mengeluarkan SLO. Kita cari, saya pilih lembaga atau perusahaan yang dekat dengan rumah ya. Kemudian ada pertanyaan mengenai instalasi listrik. Ini adalah instalasi listrik di rumah. Apakah sudah terpasang atau belum? Jika belum, maka tentukan kapan kira-kira instalasi listrik di rumah akan selesai. Namun agar tidak repot, saya sarankan agar memasang terlebih dahulu instalasinya, baru melakukan pendaftaran online. Di sini saya sudah terpasang sehingga perkiraan instalasi listrik siap, dikosongkan saja. Berikutnya mengenai metode pembayaran ya. Saat ini metode pembayaran baru bisa melalui Bank Mandiri. Jika tidak punya rekening Bank Mandiri maka silahkan pilih transfer antar bank. Setelah itu coba kita klik hitung biaya ya. Ternyata ada data yang kurang. Ada pertanyaan, silakan pilih apakah Anda pemilik bangunan atau tidak ya. Kita klik OK, lalu kita ke data pemohon yang berada di atas ya, di samping data pelanggan ini ya. Jika bukan pemilik bangunan maka kita klik tidak dan mengisi beberapa data lagi. Karena saya pemilik bangunan maka saya pilih ya, dan hanya diminta untuk melakukan konfirmasi ulang alamat email. Jika sudah, maka kita pilih kembali hitung biaya. Ini rinciannya, ada sedikit perbedaan dengan saat simulasi biaya pasang baru, karena di sini ada komponen biaya SLO, yaitu untuk 900 VA sebesar Rp60.000. Lalu centang. Dengan ini saya menyatakan data yang saya isi benar dan saya bersedia mengikuti ketentuan yang berlaku di PLN. Lalu kita masukkan kode yang berada di kiri ini. Jika tidak jelas maka kode bisa di refresh ya. Setelah diisi lalu kita klik simpan permohonan. Permohonan diterima dan akan dikonfirmasi lewat email. Untuk itu sekali lagi jangan sampai salah alamat emailnya ya, harus benar dan aktif.
Untuk itu kita buka emailnya. Ini email dari PLN. Untuk mengkonfirmasi permohonan, maka catat atau copy kode transaksi ini untuk kemudian dimasukkan ke link ini ya. Lalu kita klik linknya ya. Masukkan kode transaksi dan simpan. Konfirmasi berhasil. Kita kembali dikirimi email dengan subjek permohonan mutasi pasang baru, yang antara lain emailnya berisi agenda transaksi yang berguna untuk mengecek status permohonan, kemudian ID pelanggan, total biaya, serta kode booking. Kode booking ini merupakan nomor virtual akun yang perlu dimasukkan saat melakukan pembayaran via bank. Ada batas waktu untuk melakukan pembayaran, yakni selama 31 hari, cukup lama. Sementara jika di aplikasi PLN Mobile hanya selama 4 jam. Jika batas waktu ini terlewat, maka permohonan dibatalkan dan kita perlu membuat permohonan baru. Di bagian bawah email ada petunjuk pembayaran. Selain itu, juga bisa memantau status permohonan dengan mengklik link ini, atau kita membuka lagi pln.co.id, ya sama saja, namun terlebih dahulu dicatat atau dikopi nomor agendanya. Untuk memantau status permohonan nanti akan saya sampaikan di akhir video ini. Sekarang saya akan melakukan pembayaran, namun caranya tidak saya tunjukkan di sini karena saya anggap teman-teman sudah mengetahui, atau silahkan lihat video tutorial lainnya mengenai pembayaran atau transfer dengan virtual akun. Pembayaran telah selesai saya lakukan. Kembali kita akan menerima email dengan subjek permohonan mutasi baru dilunasi ya. Nah, kita lihat sekarang atau kita buka emailnya. Berhasil atau tidaknya pembayaran juga bisa dipantau dari status permohonan. Untuk melihatnya sekali lagi saya akan sampaikan nanti di akhir video. Setelah pembayaran maka kita tinggal menunggu saatnya pemasangan. Saya melakukan pembayaran pada 26 Agustus 2021. Nah, keesokan harinya atau pada tanggal 27 Agustus pada siang hari saya dihubungi oleh petugas SLO. Dan sore harinya langsung petugas pemasangan meteran listrik datang dan lampu langsung menyala. Saya tidak membayar apapun di sini, namun sekali lagi ini tergantung wilayah dan SDM-nya, sehingga bisa saja teman-teman mengalami pengalaman yang berbeda dengan saya. Nah, sekarang bagaimana melihat status permohonan ya? Kita buka saja dari halaman muka pln.co.id. Pilih pelayanan pelanggan, pilih info lainnya yang berada di atas, lalu klik status permohonan. Selanjutnya lakukan pencarian berdasarkan ini nomor agenda ya, lalu masukkan nomor agenda yang ada di email sebelumnya, serta kita masukkan kode di samping ini. Jika kurang jelas maka klik refresh ya, lalu klik cari. Di sini kita bisa melihat status permohonan kita mulai dari pendaftaran, pembayaran hingga apakah listrik sudah menyala. Sekarang saya ingin menginfokan bagaimana jika ingin memasang lebih dari 1 meteran atau lebih dari satu permohonan. Untuk itu maka kita perlu membuat permohonan satu persatu karena tidak ada fitur untuk memesan banyak sekaligus. Hal ini juga sudah saya tanyakan ke telepon 123. Namun perlu diingat, dalam melakukan pembayaran kita harus melakukan pembayaran dari permohonan yang pertama terlebih dahulu, kemudian kedua dan seterusnya. Atau jika mau maka lakukan permohonan lalu dibayar, kemudian buat permohonan lagi lalu dibayar lagi, dan begitu seterusnya. Saya mencoba untuk membayar permohonan yang kedua, ternyata tidak berhasil sebelum melakukan pembayaran terhadap permohonan yang pertama. Untuk itu teman-teman harus hati-hati dalam membuat permohonan, jangan sampai salah. Demikian kawan-kawan cara memasang listrik baru melalui pln.co.id. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu.